Yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, pidana, dan perdata dalam kasus ini sebenarnya satu, perusahaan farmasi itu sendiri. Inspektur utama dari BPOM itu mengatakan bahwa ini adalah harus pengawasan mandiri tentang mutunya menurut undang-undang katanya. Nah ini perlu dikaji lebih lanjut. BPOM bisa nggak dituntut? Bisa dituntut pidana, bukan sekedar dicopot. Kalau saya mungkin agak kasar ya, kepala BPOM-nya itu seharusnya dicopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karinawati dalam acara program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adiwarman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas gagal ginjal akut pada anak. Kepala BPOM perlu dicopot. Baiklah, sebelum acara kita mulai, simak tayangan berikut. Penyakit gagal ginjal akut pada anak pertama kali ditemukan pada bulan Agustus di Provinsi DKI Jakarta. IDAI mencatat setidaknya per tanggal 14 Oktober 2022 sudah ada 152 kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. 99 anak meninggal dari 206 kasus gagal ginjal misterius. Kemenkes instruksikan larangan sementara meresepkan obat cair. Vaskes juga dilarang menjual obat cair bebas dan bebas terbatas. Munculnya kasus gagal ginjal akut berawal dari Gambia, di mana ada 4 jenis sirup yang mengandung diethylene glycol atau DEG dan ethylene glycol atau EG. BPOM telah menetapkan persyaratan pada saat registrasi bahwa semua produk obat sirup untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan diethylene glycol atau DEG dan ethylene glycol EG. Rombongan Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya, melakukan razia peredaran obat sirup anak pada Sabtu siang. Selain mengecek daftar obat anak di ruang gudang apotik, mereka juga menyegel etalase obat-obatan sirup khusus anak. Menurut Muhadjir, Kementerian Koordinator PMK, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, telah mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi dugaan tindak pidana. Menkes sudah memberikan pernyataan. Menkes menyoroti kinerja pengawasan yang dilakukan BPOM, tapi BPOM kemudian mengatakan keamanan menjadi tanggung jawab pihak industri farmasi. Jawaban yang harus diberikan adalah bahwa obat yang beredar di Indonesia semuanya aman, tidak mengandung ethylene glycol yang di luar batas aman. Gitu ya. Tentang pengujian mandiri oleh industri, kami tekankan kembali bahwa di dalam undang-undang tertulis bahwa tanggung jawab industri itu adalah memberikan jaminan, memproduksi dan mengedarkan produk obat yang aman, yang bermutu dan berkhasiat. Kesehatan secara detail, ya. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adiwarman. Sahabat Serambi Adiwarman, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Baik Pak Adi. Mbak Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Adi. Oh iya Pak, tadi kita sudah saksikan bersama. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai video yang baru saja kita saksikan? Pertama-tama saya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam dan tentunya turut berduka cita karena banyak sekali anak-anak kita yang menjadi korban
dari peristiwa ini yang harusnya tidak terjadi. Betul. Saya melihat tadi ada tayangan inspektur utama dari BPOM. Ya, itu mengatakan bahwa ini adalah harus pengawasan mandiri tentang mutunya. Ini menurut undang-undang katanya. Nah, ini perlu dikaji lebih lanjut. Ya, jangan memberikan kesan lempar tanggung jawab tentang pengawasan kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Padahal di satu sisi bahwa tugas untuk melakukan pengawasan farmasi itu melekat pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 pasal 75 huruf D. Jadi melakukan pengawasan bukan pada saat obat mau terbit atau mau beredar, tapi saat beredar juga, serta pada saat farmasi itu memproduk. Ya, di situ di huruf E jelas sekali itu dikatakan pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Jadi melekat di bawah BPOM untuk melakukan pengawasan. Jangan dilempar pengawasan industri itu secara mandiri. Ya, itu penting poinnya di situ. Jadi saya berharap inspektur utama ini telusuri kembalilah tupoksinya. Ya. Pak Presiden udah gemes kelihatan bahwa baru selesai peristiwa lain, kejadian ini lagi, dan juga kepolisian dituntut untuk bergerak lebih cepat. Ya, jadi itu Teh Karin ya. Kalau tadi saya lihat dalam tayangan itu ya Pak, ada yang mensalahkan BPOM. Sebenarnya apa sih Pak BPOM itu? Wajar BPOM dipersalahkan. Karena berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, itu BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian ya, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden melalui kementerian ya, yang membidangi urusan kesehatan. Makanya melalui Kementerian Kesehatan, atau ya, Menteri Koordinator PMK ya. Jadi BPOM ini dia memiliki satu orang kepala ya. Terus di dalamnya dia memiliki sekretaris utama, ya, sekretaris utama, dan 4 kedeputian. Deputi bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, ya, di situ juga zat adiktif, ya, deputi pengawasan obat tradisional, suplemen, kalau Teh Karin suka minum suplemen, atau obat kosmetik ya. Kosmetik termasuk di situ ya Pak? Ya, itu juga ada pengawasan yang dilakukan oleh deputi. Ya, terus deputi pengawasan pangan dan pangan olahan. Suka makan itu gak? Apa namanya seperti dan junk food? Ya, junk food yang olahan-olahan itu. Terus ada deputi bidang penindakan. Terus dengan inspektur utama yang tadi tayangan video tadi. Video, iya, Pak. Kalau kita lihat di dalam pasal 3-nya ya, itu seperti apa sih fungsi Badan Pengawas Obat Makanan ini? Ya, saya menyoroti di huruf D-nya, melaksanakan pengawasan sebelum beredar, ya, dan pengawasan selama beredar. Di sini ada kelalaian, ya. Tadi kalau berkoordinasi pelaksanaan pengawasannya itu termasuk dengan Pemda, bukan hanya pemerintah pusat. Jadi penting di sini BPOM bergerak aktif dalam melindungi warga negara Indonesia dari gangguan peredaran obat dan makanan.
yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya, Pak, ya. Baik, kalau terhadap peristiwa dan kejadian ini nih Pak, siapa yang bisa dipertanggungjawabkan hukumnya, baik pidana maupun perdatanya Pak? Yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, pidana, dan perdata dalam kasus ini sebenarnya satu, perusahaan farmasi itu sendiri. Perusahaan farmasi ya Pak? Ya, orang-orangnya yang ada di dalamnya. Ini bisa dituntut melanggar undang-undang konsumen, undang-undang kesehatan, ya, dan juga itu undang-undang pidana tentunya, ya, diyuntukkan kepada undang-undang pidana. Berikutnya secara perdata bisa dituntut juga melakukan perbuatan melawan hukum, ya. Jadi para korban, keluarga korban tentunya bisa melakukan upaya itu. Yang berikutnya BPOM bisa nggak dituntut? Bisa, ya. Dituntut pidana, bukan sekedar dicopot. Kalau saya mungkin agak kasar ya, kepala BPOM-nya itu seharusnya dicopot. Bahkan bukan hanya kepalanya yang dicopot, tapi deputinya. Deputinya juga dan ya, Pak, direkturnya. Ya? Iya. Deputinya itu deputi tentang pengawasan obat. Ya. Obat, ya. Tadi dikatakan di situ di pasal 5 kan deputi itu ada 4 ya. Deputi pengawasan obat. Jangan ntar yang dicopot deputi pengawasan kosmetik, jangan. Jadi yang dicopot itu deputi pengawasan obat, narkotika, psikoterapika, zat adiktif, itu yang harus copot. Di bawahnya ada direktur-direktur, itu direktur yang dicopot. Ya, itu yang harus dicopot. Dinonaktifkan sampai proses pidananya berlangsung. Pertanyaan timbul, Pak, proses pidananya itu pasal berapa dikenakan kepada mereka dari BPOM ini? Ya, kita bisa kenakan, dan saya yakin penyidik akan mengenakan pasal 359. Ya, di situ dikatakan barang siapa karena kesalahannya, ya, atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kita kupas unsur-unsur pidananya dalam pasal ini. Barang siapa, ya, dalam konteks pidana, barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, ya, siapa saja bisa. Jadi tidak ada pengertian hanya swasta, hanya farmasi, tidak. Tetapi orang BPOM juga bisa, ya, karena kesalahannya atau kealpaan dalam pasal ini, ya. Kealpaan menurut pidana, hukum pidana dibagi 2. Kealpaan karena peristiwa, ya. Kealpaan yang akibat daripada peristiwa itu, ya. Itu macam-macam konsep, tapi pada prinsipnya 2. Dia sadar bahwa atas perbuatan itu menjadi alpa. Contoh, seorang pengusaha menjual barang-barang terlarang dalam artian zat-zat berbahaya. Dari peristiwa itu walaupun belum dipakai dikonsumsi orang, tetapi perbuatan itu sudah lalai. Sudah lalai ya Pak? Ya. Iya. Kalau untuk kasus ini, itu lalai akibatnya. Akibatnya direktorat yang mengawasi peredaran obat, ya, dan farmasi, ya, termasuk di situ deputinya dan kepala badannya, lalai melakukan pengawasan terhadap farmasi dan peredaran obat, semata-mata hanya memberikan izin. Nah, ini apabila terbukti dalam penelusuran penyidik nanti, bisa dikenakan pasal 359, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, baik. Gitu loh, Mbak. Baik, Pak. Kedepannya nih Pak, agar tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama, agar tidak terulang lagi, pemerintah menyusun SOTK yang baru tentang BPOM. SOTK yang ya. baru, ya Pak. Di situ dikatakan di dalam pasal 75, ya, keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 itu huruf E-nya jelas ada di situ pengawasan industri farmasi. Akan tetapi di dalam pasal 5, ya, peraturan Presiden
Ya, itu tidak ada kalimat deputi yang menerangkan tentang pengawasan industri farmasi. Nah, ini jadi peraturan presiden ini harus direvisi untuk membuat satu deputi lagi tentang pengawasan industri farmasi. Ini penting di situ, ya. Jadi dan peran dari deputi penindakan juga harus melakukan tindakan yang agresif, ya. Tidak, apalagi ini deputi penindakan bintang 2 dari polisi. Harusnya bisa melakukan koordinasi yang baik antara PPNS yang ada di bawah beliau dengan penyidik yang ada di Mabes Polri atau di kesatuan kewilayahan, sehingga hal seperti ini tidak terulang. Tidak terulang ya Pak. Ya, ini penting sekali. Jadi BPOM itu saya ulangi harus ditambah satu deputi yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap industri farmasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden tadi, kita bersama-sama awasi. Ya, artinya apa di situ? Harus ada yang menangkap perkataan Presiden tadi, menafsirkan perkataan Presiden tadi. Tidak nunggu kita, ya. Nah itu, bentuk deputi ini untuk menjadi ujung tombaknya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Terima kasih kembali Teh Karin. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikian acara Bincang-Bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Serambi Adi Warman. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.